Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano kembali menjumpai Anda dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak uraian tentang surat Al-Bayyinah. Surat yang paling sulit dipahami ini menguraikan tentang risalah Nabi Muhammad kepada seluruh ahlul kitab. Dan kaum musyrikin mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad. Namun mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Mereka akan mengikuti ajakan Nabi setelah melihat bukti nyata dari kerasulan Muhammad. Untuk lebih jelasnya pemirsa, mari kita simak bersama uraian Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Bayyinah. Ada juga yang menamai surah ini surah Al-Qayyimah. Karena di salah satu ayatnya ada menyatakan kutubun qayyimah. Ada lagi yang menyatakan menamainya, dan ini bersumber dari Rasul, namanya lam yakunil ladzina kafaru. Karena awal ayatnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Surah ini turun di Madinah. Salah satu indikatornya bahwa dia turun di Madinah, dia berbicara tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu khususnya orang Yahudi banyak bertempat tinggal di Madinah. Mari kita lihat ayatnya. Lam yakunil ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini menurut sementara ulama ayat yang paling sulit difahami dalam Al-Qur'an. Ada seorang ulama digelar Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir, berkata ini ayat yang paling sulit. Kesulitannya itu pada firman Allah munfakkina. Karena itu banyak sekali pendapat. Saya akan kemukakan dua pendapat menyangkut ayat ini. Munfakkin, kita tahu dulu apa arti munfakkin, terambil dari kata infakka. Fakka itu berarti terlepas sesudah tadinya dia sangat kuat. Karena itu infakka juga bisa berarti meninggalkan, bisa berarti ditinggalkan. Nah, mari kita lihat ayat ini. Orang-orang kafir, baik yang musyrik maupun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu berpegang teguh pada ajaran dan keyakinan mereka. Mereka tidak mau menanggalkan, melepaskan, munfak, ya kan? Dari ajaran agama mereka itu sampai datang kepada mereka seorang rasul yang membawa bukti-bukti yang menyatakan agamamu tidak berlaku lagi, agama ini yang berlaku. Memang kita perlu tahu orang-orang Yahudi itu, demikian juga orang Nasrani, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah selalu berkata bakal datang Nabi. Orang-orang Yahudi di Madinah itu sering bertengkar, bahkan berperang dengan orang-orang Arab penduduk Madinah. Selalu mereka, peperangan ini sekali ini yang menang, sekali ini yang menang. Orang Yahudi berkata, nanti kalau datang Nabi, kami akan percaya, dan ketika itu kalau kita berperang pasti kami terus menang. Nah, jadi sebenarnya orang Yahudi yakin, percaya bahwa ada Nabi sesudah Nabi Musa. Nah, itu nanti sebabnya begitu ada Nabi yang datang, orang Madinah langsung percaya pada Nabi Muhammad. Dia tidak mau kedahuluan oleh orang Yahudi. Di sisi lain, orang Yahudi tidak mau percaya karena dia tadinya menduga Nabi ini dari kelompok mereka. Ternyata bukan dari kelompok mereka. Nah, kita kembali kepada ayat kita. Di sini Allah berfirman,
orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan al-musyrikin, penganut agama-agama lain, tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini satu penafsiran. Oke? Jadi di sini orang kafir, ahlul kitab tidak mau tinggalkan agama mereka sampai datang Rasul. Penafsiran yang kedua, munfakin artinya ditinggalkan. Nah, begini maksudnya. Masyarakat dunia ini pada abad ke-5 dan ke-6 itu sudah sangat bejat. Penduduk Mekah, penduduk Madinah dan sekitarnya semua merajalela kedurhakaan. Allah tidak mau membiarkan mereka dalam kedurhakaan. Kasih sayangnya mengantar Allah untuk mengutus seorang nabi agar apa? Agar mereka meninggalkan kepercayaan dan ajaran agama mereka. Jadi beda kan? Saya ulangi, Allah sedemikian kasih kepada umat manusia sehingga karena umat manusia dalam kebejatan yang luar biasa dan tidak dapat meninggalkan kebejatannya itu kecuali dengan mengutus seorang rasul, maka Allah mengutus seorang rasul. Jelas kan? Oke. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Kalau sudah ada bukti nyata, Allah memberikan bukti nyata itu. Apa itu bukti yang nyata? Lanjutan ayat menjelaskan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Siapa Rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadinya, sosoknya adalah bukti yang nyata. Bagaimana? Mari kita lihat. Kita lihat ini. Bagaimana dia menjadi bukti nyata. Kita sekarang kalau ada orang miskin, yatim, hidup di dalam masyarakat yang terkebelakang, kira-kira bisa jadi orang hebat? Susah sekali. Ya, sudah miskin, tidak punya orang tua, hidup dalam masyarakat ini, itu semua faktor ini adalah faktor negatif yang bisa menjadikan orang yang semacam itu tidak punya peranan sama sekali bahkan. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Coba lihat. Miskin, ya, yatim, tidak pandai membaca dan menulis, tapi apa kata orang menyangkut Nabi Muhammad? Bukankah ini bukti yang nyata? Itu sebabnya di tempat lain Allah ada berfirman, "Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Sudah datang kepada kamu bukti yang sangat nyata. Ini tidak mungkin ini kalau bukan Tuhan yang atur ini. Kapan dia membaca dan menulis? Tidak ini. Cuma ada seorang penulis berkata, mustahil bagi seorang yang mempelajari kepribadian Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad, mustahil dia cuma kagum kepada tokoh ini. Tetapi dia pasti akan yakin bahwa ini pilihan Tuhan. Ini pilihan Tuhan, ini adalah salah satu utusan Tuhan yang paling agung. Itu Ani Besan, ada bukunya The Life and the Teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan al-bayyinah. Rasulun minallahi. Bagaimana Rasul itu? Yatlu suhufan mutahhara. Dia membacakan lembaran-lembaran suci. Suci dari najis. Suci itu punya 3 aspek. Indah, benar, dan baik. Indah, benar, dan baik. Itu baru dinamai suci. Jadi lembaran-lembaran suci isinya benar, susunannya indah, dan dampak mengikutinya adalah baik. Apa itu yang beliau baca? Itu adalah
Al-Quran. Yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu, di dalam Al-Quran itu ada kutubun qayyimah. Mari kita lihat ini kutub. Kutub jamak kitab. Oke. Kalau saya berkata kutiba alaikumus siyam, apa artinya? Diwajibkan. Ini adalah ketentuan, ya kan? Kitab Allah, ketentuan Allah. Nah, jadi kutub ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini ada ketetapan-ketetapan, ada ketentuan-ketentuan al-qayyimah yang sempurna. Itu saya tidak ingin lanjut, mari kita diskusi dulu menyangkut apa yang saya utarakan ini. Silahkan yang mau bertanya atau berkomentar. Anda silahkan. Saya ingin bertanya khususnya tentang ahli kitab, terutama adalah orang-orang Yahudi. Kita lihat di dalam sejarah misalnya orang-orang Yahudi banyak bermukim di Madinah. Jadi ada beberapa kelompok yang terdapat di Madinah. Apakah mereka memang mempunyai informasi awal tentang kedatangan Nabi itu di Madinah, atau bagaimana sebenarnya asal usul mereka sehingga mereka berada di Madinah? Terima kasih. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya pernah mengalami penyiksaan beberapa kali, sehingga pada akhirnya mereka berpencar kemana-mana. Ya toh? Salah satu tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Ada yang ke Habasyah, ada yang salah satu tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Apalagi kota Madinah itu adalah kota subur, kota perdagangan, kota yang penduduknya maju. Nah, mereka ke sana. Mereka antara lain ke sana bukan karena tahu bahwa dari sana akan ada nabi, tetapi mereka percaya bahwa akan ada nabi. Nah, di mana datangnya mereka tidak tahu. Saya kira itu yang ini ya. Jadi tidak jelas. Mereka hanya datang ke Madinah, tinggal di Madinah. Mereka adalah pedagang-pedagang. Mereka adalah orang-orang yang giat dalam perdagangan. Nah, sehingga terjadi perselisihan, terjadi persaingan dagang antara orang-orang Yahudi ini dengan penduduk asli kota Madinah. Penduduk asli kota Madinah itu ada Aus dan ada Khazraj. Karena persaingan dagang inilah, maka seringkali mereka itu bertempur. Nah, karena persaingan dagang juga nanti, sehingga mereka merasa terpojok dengan kedatangan Nabi, yang kemudian orang-orang Aus dan Khazraj ini memihak kepada Nabi. Jadi sebenarnya persaingan orang Yahudi itu, kebencian orang Yahudi itu kepada Nabi, disebabkan utamanya karena kedengkian. Hasadan min indi anfusihim. Padahal akidah mereka menyangkut ketuhanan itu tidak jauh berbeda dengan akidah ketuhanannya umat Islam. Yang jauh lebih berbeda itu umat Nasrani. Tetapi umat Nasrani berada di sana itu dalam kelompok yang kecil. Dan mereka itu memiliki ajaran yang menganjurkan orang tidak terlalu banyak terlibat dalam hal-hal keduniaan, sehingga tidak terjadi konflik. Saya kira itu ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini utul kitab ada lagi di sini. Tidak berselisih orang-orang yang diberi Alkitab menyangkut nabi yang datang ini, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini maknanya yang pertama ini. Itu orang Yahudi, sewaktu Nabi Muhammad datang, mereka semua tahu bahwa ini Nabi.
Tapi ada sebagian di antara mereka yang percaya pada Nabi Muhammad. Ada mayoritas tidak percaya. Nah, ini percaya dan tidak percaya berbeda atau tidak ini? Berbeda. Tidak berkelompok-kelompok mereka. Orang Yahudi itu ada yang berkata begini, itu Nabi Muhammad memang nabi untuk seluruh umat manusia. Satu. Ada lagi yang berkata, Nabi Muhammad itu nabi tapi untuk orang Arab saja. Sudah beda ya? Ada lagi yang berkata, Nabi Muhammad itu bukan nabi sama sekali. Nah, ini pendapat yang berbeda-beda ini baru muncul setelah bukti yang nyata. Jadi mereka sebenarnya dalam ayat ini seakan-akan, bahkan bukan seakan-akan, dikecam. Kamu itu tidak pantas berbeda pendapat menyangkut hal ini karena kamu kan orang-orang terhormat. Kamu kan punya kitab suci. Di kitab sucimu kan ada disebut tentang Nabi Muhammad. Di kitab suci orang Yahudi yang sampai sekarang masih ada, itu ada dinyatakan bahwa akan kuutus, itu atas nama Tuhan, akan kuutus kepadamu seorang nabi yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi ini mereka dikecam, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali apa? Menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Mukhlisina lahuddin hunafa. Apa artinya hunafa? Hunafa itu artinya jalan lurus. Sebenarnya hanif itu asalnya bengkok. Kaki itu kalau mau jalan lurus, bagaimana? Itu kan kaki kita miring ke sini, miring ke sini. Nah, karena dia miringnya kemari, jalannya lurus. Ya. Nah, maka hunafa diarti berjalan lurus. Mereka tidak diperintahkan kecuali ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan ibadah dan berjalan lurus. Apalagi yang diperintahkan kepada mereka? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sebenarnya yuqimus shalah dan yu'tuz zakah itu sudah termasuk dalam perintah beribadah dengan ikhlas, iya kan? Tetapi ini biasanya dalam Al-Qur'an ini kata selalu bergandengan dan seringkali disebut karena dia lambang. Yuqimus shalah itu lambang dari hubungan baik dengan Tuhan. Yu'tuz zakah itu lambang dari hubungan baik dengan sesama manusia. Mereka itu diperintahkan untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah sambil melakukan hubungan baik dengan Tuhan yang tercermin dalam sholat, berhubungan baik dengan sesama manusia yang tercermin dalam zakat. Itu sebabnya. Tidak ada suatu agama yang tidak ada sholatnya. Dan tidak beragama orang yang tidak sholat. Ya kan? Ada satu sahabat Nabi dulu pernah berkata, Rasulullah, saya masuk Islam deh, tapi saya nggak mau sholat. Nabi menjawab, la khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada sholatnya. Karena sholat itu hubungan dengan Tuhan. Setiap agama harus percaya Tuhan. Manifestasi dari kepercayaannya kepada Tuhan itu antara lain bahwa dia berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk salat. Setiap agama itu menuntut berbaik-baik kepada seluruh makhluk, termasuk kepada manusia, iya kan? Nah, karena itu setiap agama menganjurkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada kaum lemah. Nah, ini yang ditekankan di sini. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang sempurna. Kita ingat, saya pernah katakan qayyimah terambil dari kata qamah. Ya, qamah itu bukan berdiri tapi sempurna. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang sempurna. Yang tidak ada salatnya, tidak ada zakatnya, tidak sempurna. Yang tidak bersalat dan tidak berzakat, walau sedekah sedikit dengan kemampuannya, dia bukan beragama yang sempurna. Apa lanjutannya? Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab
wal musyrikin, yang dari orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, penganut agama lain yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha, akan berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-bariyah itu apa artinya? Syar, seburuk-buruk. Al-bariyah makhluk. Bara'ah berarti khalaqa, mencipta. Al-bariyah ciptaan. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan. Jadi lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari babi. Ya kan? Lebih buruk dari anjing. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mempersekutukan Tuhan. Tidak mau salat, tidak mau zakat. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Siapa itu? Ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Jazaohum inda rabbihim, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Di sini ada kata abada. Kalau di yang tadi tidak ada abada ya. Kenapa di sini ada abada? Sesungguhnya orang-orang yang, kita lihat, kita baca ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka adalah sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya abada, selama-lamanya. Kalau yang tadi tidak ada khalidina fiha abada, hanya khalidin. Khalid itu artinya waktu yang lama. Kalau khalidina fiha abada, waktu yang lama yang tidak ada akhirnya. Nah, ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan pada akhirnya yang masuk neraka juga itu Tuhan ampuni. Karena di sini tidak ada kata abada. Jelas itu? Oke. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepadanya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Nah, apa artinya itu ridha Allah kepada hambanya? Kalau Allah meridai hambanya, Allah mencurahkan kepadanya aneka nikmat dan dia merasakan ketenangan di dalam hatinya. Kalau hamba ridha kepada Allah, maknanya bahwa semua ketetapan Allah dianggapnya itulah yang terbaik buat dia. Itu namanya ridha. Nah, karena itu apapun yang terjadi, walaupun dalam pandangan mata itu buruk, kalau dia ridha, dia anggap itulah yang terbaik karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat satu fragmen, kemudian kita berdiskusi. Silahkan. Jangan mengingat-ingat dia terus. Itu tidak baik untuk dirimu. Ayah sarapan dulu. Nanti aja, Ma. Kamu tidak kasihan sama Mama? Mama sudah bikin nasi goreng kesukaanmu loh. Vera belum lapar. Ayo sayang, sarapan dulu. Nanti masuk kami. Ya? Mau kemana, Fer? Ambil gelas, Ma. Siapa yang bikin nasi goreng ini, Nek? Nenek. Kenapa? Kepedesan? Enggak kok, Nek. Enak sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama kayak anak kecil aja, bawa gelas kok jatuh. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu ya. Kakek kok nggak ikut sarapan, Nek? Kakek itu sudah pergi sejak tadi pagi, sayang.
Ma, Vera mau ke supermarket aja. Vera, masa idahmu itu belum habis, sayang? Vera pusing, Ma. Mau ditunda dulu, biar mama yang pergi. Nggak apa-apa, Vera aja ya. Ayo ikut ya. Ya sudah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi? Vera di mana, Mak? Sedang keluar sebentar. Katanya mau ke supermarket. Kok tumben? Papa cepat pulang. Ya, kepala aku tahu-tahu pusing. Loh, katanya pusing kok malah ngerokok. Gimana sih? Simpan sini. Ya, Mak. Vera itu sedang menjalani idah 4 bulan 10 hari. Sekarang kok diizinkan untuk pergi? Tadi itu sudah mama ingatkan, Pak. Tapi tidak digubris. Sudahlah, biarkan saja. Karena sejak Vera kehilangan suaminya, jiwanya itu sangat tergoncang. Papa tahu, setiap harinya dia itu masih menangisinya terus. Ya, Papa tahu. Kasihan Vera dan cucu kita. Kemarin dia mengeluh karena Evi minta dikirim uang lagi untuk biaya praktek kerja lapangan. Ya sudah. Kalau nanti Vera datang, bilang ya. Papa mau bicara. Baik, Pak. Papa mau istirahat dulu. Ada apa, sayang? Kok teriak-teriak? Dia tadi dibeliin boneka sama mama. Ya bagus banget nih bonekanya. Ada pitanya lagi putih ya. Bulunya tebal kayak dogi. Iya. Nanti sama nenek jalan-jalan lagi. Iya. Vera, dicari papamu. Papa ada di mana, Ma? Di kamar. Nanti kita jalan-jalan ya. Iya. Sama nenek dibeliin satu lagi tapi yang kecil. Iya. Terus ada pita merah ya. Masuk. Apa tadi cari Vera ya? Iya. Papa itu dapat merasakan penderitaanmu. Tapi Papa hanya bisa memohon agar kamu bisa mengikhlaskan kepergian suamimu. Papa sih bisa bilang begitu. Tapi Vera belum bisa, Pak. Ya memang. Itu sulit. Sulit sekali. Tapi harus kamu latih dari sekarang. Soal biaya sekolah Evi di Surabaya. Itu urusan Papa. Halo. Iya, betul ini rumah Vera. Dari siapa ini? Saya Roni, Tante. Teman sekantor Vera. Saya ingin bicara sama Vera, Tante. Oh iya, sebentar ya nak ya. Vera, Ver, ini Iya, ada telepon untukmu. Makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Aku Roni, Ver. Oh, kamu, Ron. Ada apa? Aku dapat bocoran, Ver. Kamu akan kena PHK. Karena akhir-akhir ini kamu sering gak masuk kerja. Astagfirullahaladzim. Teganian bos kita ini. Apa dia nggak tahu? Aku barusan kena musibah ditinggal suamiku. Betul, Ver. Bos kita yang baru ini memang sok kuasa. Banyak loh teman-teman kita yang dimutasi keluar Jawa. Ngomong-ngomong, udah dulu ya, Ver. Sorry loh kalau aku nambahin beban pikiranmu. Ya nggak apa-apa, Ron. Makasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mami telepon, Ma. Katanya ada isu di kantor. Vera akan di PHK karena sering nggak masuk kerja. Vera kan masih belum bisa tenang, Ma. Sampai saat ini, Vera masih belum bisa menerima kepergian Mas Hari. Sekarang malah mau di PHK. Bagaimana ini, Pak? Sudahlah. Ikhlaskan saja musibah ini. Allah sedang menguji imanmu, Vera. Tapi Papa tahu, musibah ini bukan hanya Vera yang terpukul, tapi kita semua. Papa, mamamu juga ikut menanggung. Soal cucu, nanti Papa yang akan menanggung. makasih, Pak. Mama ngapain nangis melulu? Papa kan sudah berada di surga. Inilah hidup di dunia. Kadang Allah memberi kesusahan dan kesulitan. Tapi terkadang Allah memberi kesenangan dan kebahagiaan. Tapi Allah tidak akan memberi kesengsaraan dan kebahagiaan untuk terus-menerus. Kok begitu? Kenapa, Kek? Supaya manusia itu beriman dan selalu ingat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan iman, maka kita bisa menerima semua cobaan dan rintangan di dalam hidup ini. Anda silahkan. Terima kasih Pak Kures. Pelajaran yang dapat kita ambil dari fragmen yang baru saja kita saksikan tadi adalah seorang ayah sedang mengajarkan kepada anaknya untuk menerima segala musibah yang mereka terima dengan ikhlas. Pertanyaan saya adalah apa sebenarnya makna ikhlas itu sendiri? Kemudian untuk mencapai ikhlas itu apakah seorang harus menempuh jenjang-jenjang tertentu untuk sampai ke derajat ikhlas? Terima kasih. Apa itu ikhlas? Nah, kita lihat sekarang. Ikhlas itu terambil dari kata khalis. Saya yang ngerti bahasa Arab, khalas itu apa artinya? Ini ada mas. Sudah. Kalau saya berkata sudah, selesai. Itu ada enggak sebelumnya? Ada sebelumnya. Khalis itu berarti murni, suci, setelah sebelumnya keruh atau ada kekeruhannya. Ikhlas adalah upaya untuk mengeluarkan yang keruh, mengeluarkan yang bukan bahagian darinya, sehingga pada akhirnya menjadi suci, murni, hanya bahagian darinya. Itu sebabnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dinamai surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena ada kepercayaan tentang Tuhan, dia beranak, ada samanya dan lain-lainnya. Surah ini mengikhlaskan sifat-sifat Tuhan, mengeluarkan semua yang bukan sifatnya, sehingga dia Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ikhlas ini memang sulit. Sampai-sampai ada ungkapan begini, kullun nasi halka. Semua manusia itu binasa, celaka. Illal alimun. Kecuali orang yang berpengetahuan. Wa kullul alimina halka illal amilun. Semua yang berpengetahuan binasa, kecuali yang mengamalkan pengetahuannya. Kemudian, kullul amilina halka illal mukhlisun. Semua yang beramal juga binasa, celaka, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatar. Yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Kenapa? Karena boleh jadi pertama Anda sudah ikhlas, di tengah jalan Anda tidak ikhlas. Iya kan?
Boleh jadi di tengah jalan Anda ikhlas, begitu selesai pekerjaan, ada yang puji-puji Anda dan sebagainya, tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu mengeluarkan segala yang bukan bahagiannya, dan itu dijadikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada bahasan di kalangan ulama, boleh tidak dicampur, sedikit buat Allah, sedikit buat yang lain. Ada yang ketat tidak boleh. Ada yang bilang bahwa kalau tercampur dan yang tercampur itu sejalan dengan perintah Allah boleh. Saya mau beri contoh. Naik haji harus karena Allah. Boleh tidak naik haji sambil dagang? Boleh. Kalau begitu boleh campur dong. Ya toh? Dikatakan itu boleh karena ini termasuk dalam izin Allah. Ya toh? Allah kan mengizinkan la junaha alaikum anta tabtaghu fadlan min rabbikum, terus ditambah oleh Ibnu Abbas sebagai penjelasan fi mausimil hajj. Tidak ada halangan buat kamu untuk mencari anugerah Tuhanmu, yakni berdagang walaupun di musim haji. Itu ikhlas. Jadi memang sangat sulit ini ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita sendiri biasa menduga sudah ikhlas padahal belum ikhlas. Itu dikatakan al-ikhlas. Ikhlas itu rahasia antara Tuhan dengan hamba. Malaikat tidak tahu jadi dia tidak catat, dan setan juga tidak tahu sehingga dia tidak bisa membinasakan. Itu ikhlas. Kita biasa perlu bertobat dari apa yang kita anggap ikhlas padahal sebenarnya belum ikhlas. Ya kan? Kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Saya kira yang pertama, kesimpulan yang pertama, bahwa kehadiran Nabi itu adalah kebutuhan umat manusia. Ya toh? Ini dibuktikan bahwa mereka akan terus dalam kesesatannya sehingga Allah mengutus Nabi dan Rasul. Kita butuh. Banyak yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini, dan yang memberitahu kita itu adalah Allah melalui nabi-nabi. Jadi kita butuh kepada nabi. Kalaupun nabi sekarang sudah tidak ada sejak meninggalnya Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya beliau itu masih ada karena ada kitab suci yang langgeng dan ada sunnahnya yang terpelihara. Itu satu yang kita bisa lihat. Yang kedua, inti dari ajaran agama itu adalah melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Untung kata ikhlas itu mencerminkan upaya untuk menghindarkan apa yang mencampuri niat dan motivasi kita yang tidak benar. Ya toh? Menghilangkan itu ada upaya, itu harus ada upaya terus menerus untuk itu. Kita ini manusia, siapa sih yang tidak senang dipuji? Semua kita senang, tapi kita harus ikhlas dalam arti berupaya untuk menyingkirkan apa yang bertentangan dengan keikhlasan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa beragama yang benar itu haruslah hubungan baik dengan Allah, harus hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah itu tercermin pada sholat. Hubungan baik dengan sesama manusia tercermin pada zakat atau sedekah. Tidak ada baiknya seseorang yang tidak sholat dan tidak berzakat. Yang terakhir, bahwa orang-orang yang paling baik, orang-orang yang durhaka itu adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, dan orang yang taat kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.